Jadi kita akan membahas masalah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 untuk orang pribadi penerima upah ya. Karena memang banyak sekali PPh 21 ini bagi mereka yang menerima pesangon misalnya, ada lagi perhitungan PPh 21-nya, ataupun bagi mereka yang menerima hadiah ya, menerima dari peserta kegiatan juga ada PPh 21-nya. Jadi kita fokus ke orang pribadi penerima upah atau yang bekerja di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita langsung kerja. Bagaimana sih cara perhitungan PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan November atau sebelum bulan terakhir masa kerja? Jadi memang ada kita bagi dua perhitungannya, perhitungan untuk masa Januari sampai masa November atau masa awal bekerja sampai masa bulan terakhir karyawan bekerja. Misalnya, si karyawan bekerja terakhirnya di bulan Agustus misalnya. Berarti ini perhitungan dari awal bekerja, katakanlah bulan Januari sampai dengan bulan Juli gitu ya. Jadi itu kita menggunakan perhitungan yang baru ini. Nah, kalau untuk pertengahan di akhir masa kerja, Desember ataupun di bulan terakhir karyawan bekerja, itu akan berbeda cara penghitungannya. Nah, kalau untuk yang masa Januari, kita anggap pada saat ini karyawan bekerja selama 1 tahun, masa Januari sampai masa November, Januari 2024 sampai dengan November 2024, penghitungannya adalah penghasilan yang dikenakan pajak dikali dengan TER atau tarif efektif rata-rata. Apakah ada penghasilan yang tidak kena pajak? Ya, tentu ada gitu ya. Jadi yang akan kita kalikan TER ini adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, itu rumus umumnya. Nah, apa saja yang menjadi komponen penghasilan dalam perhitungan PPh 21 ini? Yang pertama adalah seperti sama dengan masa sebelumnya, penghasilan brutonya itu adalah penghasilan rutin, diantaranya adalah gaji pokok, tunjangan-tunjangan, tunjangan jabatan, transportasi, komunikasi, luar kota, dan apapun nama tunjangan itu, juga adalah tunjangan natura atau kenikmatan. Jadi ini memang sesuai dengan PMK 66 yang juga diterbitkan pada akhir tahun 2023 kemarin. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Untuk tunjangan natura, natura itu adalah pemberian yang diberikan oleh perusahaan tidak dalam bentuk uang. Kenikmatan itu adalah dalam bentuk fasilitas ya. Nah, itu termasuk dalam komponen penghasilan bruto. Tetapi apakah semua fasilitas yang akan dikenakan PPh 21? Tentu tidak. Ada syarat-syarat yang dikenakan atau ada juga syarat-syarat yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 untuk natura dan kenikmatan ini sesuai dengan PMK yang berlaku. Kemudian ada lagi penghasilan tidak rutin. Ya. Penghasilan tidak rutin ini diantaranya terlembur, ya, komisi penjualan, yang mungkin lembur ini diterima pada saat karyawan ada kegiatan lemburnya. Mungkin saja tidak setiap bulan, nah itu masuk dalam penghasilan tidak rutin. Kemudian komisi penjualan sesuai dengan periode penerimaannya, bonus, THR ya, dan penghasilan rutin lainnya. Nah, kemudian menjadi komponen lagi adalah iuran BPJS atau premi asuransi karyawan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu jaminan kecelakaan kerja, ya mulai dari tarif 0,24 sampai dengan 1,74% ini sesuai dengan kelompok usaha Bapak Ibu masing-masing. Kemudian jaminan kematian dengan tarifnya 0,3%, jaminan kesehatan ya yang sampai saat ini masih tarifnya 5%, bisa dibagi 4% bagi yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan atau bisa 5%-nya ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Dan tarif uh, upah yang sebagai basis pengalinya adalah minimal UMP dan maksimalnya adalah 12 juta. Sampai saat ini belum berubah aturannya. Kemudian tunjangan PPh yang dibayar oleh pemberi kerja. Jadi itu termasuk dalam komponen penghasilan. Kemudian tunjangan asuransi kesehatan yang dibayarkan pemberi kerja, ya. Atau maksudnya selain dari BPJS, apakah itu asuransi swasta ataupun asuransi kesehatan lain yang diberikan oleh perusahaan atau maksudnya pembayaran preminya dibayar oleh perusahaan, baik itu sepenuhnya ataupun sebagian dibayarkan oleh perusahaan, itu menjadi komponen penghasilan bruto untuk perhitungan PPh 21. Nah, yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh adalah diantaranya adalah pembayaran manfaat santunan asuransi gitu ya.
Kemudian jika karyawan menerima manfaat asuransi itu tidak termasuk dalam perhitungan PPh. Kemudian imbalan natura yang dikecualikan seperti makan minum di tempat kerja, alat keselamatan kerja, imbalan di daerah tertentu dan imbalan lainnya ya, ataupun yang menjadi menerima fasilitas sarana olahraga atau fasilitas kendaraan yang tidak mencapai eh, ketentuannya. Ya, contohnya kalau untuk yang kendaraan misalnya si karyawan bukan sebagai pemilik perusahaan, tidak ada hubungan kepemilikan antara karyawan dengan perusahaan dan gajinya pun di bawah 100 juta rata-rata per bulannya selama 1 tahun, maka fasilitas kendaraan yang diterima oleh karyawan atau pekerja ini tidak menjadi komponen penambah penghasilan dalam perhitungan PPh karyawan. Tetapi kalau ada yang eh, tidak termasuk dalam yang dikecualikan, contohnya eh, direksi yang juga sebagai pemilik, misalnya ada hubungan kepemilikan, kemudian juga ataupun karyawan yang mempunyai penghasilan lebih dari 100 juta per rata-rata per bulan. Nah, itu juga akan imbalan kenikmatan atau fasilitas yang diterima oleh karyawan, fasilitas kendaraan misalnya ataupun fasilitas perumahan, itu menjadi penambah penghasilan bruto bagi karyawan. Kemudian yang tidak termasuk penghasilan lagi adalah iuran JHT-JP, ya itu tidak termasuk penghasilan. Kenapa? JHT-JP ini yang ditanggung oleh perusahaan itu tidak penambah penghasilan bruto, jaminan hari tua dan jaminan pensiun ataupun eh, iuran pensiun untuk ke lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Kenapa JHT-JP ini tidak di penambah penghasilan kan? Padahal ya JHT ini seperti Bapak Ibu ketahui akan diterima oleh karyawan pada saat akhir bekerja atau di waktu yang telah karyawan itu tidak lagi menjadi pekerja di perusahaan. Nah, karena sesuai dengan aturan JHTJP ini, pembayaran PPh-nya itu adalah pada saat pencairan. Jadi bukan pada saat pembayaran. Jadi ketika sahabat gajian menerima atau mengklaim JHTJP sampai dengan batas-batas tertentu, itu tidak dikenakan pajak. Ya, seperti kita ketahui, cara perhitungannya sama dengan menghitung PPh atas pesangon, ya, yaitu di mana sampai dengan 50 juta itu masih 0% tarifnya. 50 sampai 100 juta itu 5%, sampai dengan yang paling tinggi di atas 500 juta itu 25%. Jadi kalau ada yang bertanya ke tim kami, mereka tidak pernah dikenakan JHT ketika klaim ya. Nah, ketika kami tanya berapa jumlah JHT yang diklaim, ya itu ternyata di bawah 50 juta. Memang tarifnya 0% untuk JHT yang di bawah 50 juta. Kemudian yang terbaru ini tidak termasuk penghasilan yang dipotong itu adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib ya. Atau mungkin di yang yang dibayarkan oleh pemberi karyawan atau yang dipotong oleh pemberi kerja dan disetorkan kepada lembaga yang ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah ini juga tidak termasuk yang dipotong PPh. Seperti kita ketahui pada tahun 2020-2021 ada pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah untuk karyawan sebagai salah satu benefit bagi karyawan akibat adanya pandemi. Kemudian penghasilan tidak kena pajak ya. Ada penghasilan tidak kena pajak, jadi batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Seperti kita ketahui, wajib pajak itu ada 54 juta, wajib pajak kawin itu adalah ditambah dengan kawin 4.500.000 ditambah dengan tanggungan maksimal 3 masing-masing 4.500.000. Nah, kita lihat di sini. Untuk status tanggungannya nol atau tidak kawin tanggungannya nol itu adalah 54 juta gitu ya. Kemudian kawin dengan 3 seperti kita tahu di sini, kawin dengan 3 tanggungan itu adalah 72 juta sesuai dengan eh, jumlah tanggungan dan status perkawinannya si pekerja. Kemudian perubahan status pajak di pertengahan tahun akan berlaku pada awal tahun berikutnya. Ini maksudnya adalah ketika adanya perubahan status pajak, misalnya si karyawan menikah yang sebelumnya dari TK0 menjadi K0 gitu ya.
Nah, maka perubahan status pajak ini akan berlaku pada tahun berikutnya. Misalnya ada juga karyawan yang melahirkan ya, istrinya melahirkan, kemudian pada bulan Februari misalnya, maka selama tahun 2024 ini si karyawan masih statusnya belum ada tanggungan. Jadi akan berubah tanggungnya pada awal tahun berikutnya atau tahun 2025. Kemudian untuk karyawati, untuk tentunya karyawan wanita ya, kawin itu status umumnya adalah TK0, apapun status perkawinannya. Tetapi bisa menjadi K0, K1 sampai dengan K3, ya status kawin. Suami tidak berpenghasilan ya, itu bisa sampai dengan K3. Syaratnya adalah ada keterangan tertulis dari pemerintah daerah terendah-rendahnya camat bahwa suami tidak berpenghasilan. Ataupun tidak kawin, misalnya sudah bercerai ataupun menanggung juga orang tuanya. Seperti kita ketahui, tanggungan dalam PTKP itu tidak hanya anak saja, juga bisa orang tua, mertua gitu ya, yang tentunya tidak berpenghasilan. Selanjutnya adalah inilah yang terbaru, adanya tarif efektif rata-rata. Tarif pajaknya kalau untuk masa Januari sampai November ini adalah penggunaan tarif efektif rata-rata. Jadi bagaimana acuan untuk tarif efektif rata-rata ini kita singkat saja. Jadi untuk PTKP K0 ya, TK1 K0 itu adalah ter A. Ter A itu seperti apa? Nanti ada tabelnya. Kemudian untuk TK2 K0, TK2 TK3, K1, dan K2 itu adalah ter B. Sementara K3 itu adalah ter C. Nah, ini akan menjadi acuan kita dalam perhitungan PPh untuk masa Januari sampai dengan masa November atau sebelum karyawan berhenti bekerja. Nah, ini adalah tabel efektif rata-rata ternya. Jadi kalau untuk ter A seperti yang disampaikan di tabel sebelumnya itu adalah TK0, TK1, dan K0, ya. Itu adalah tabelnya seperti ini. Mulai dari penghasilan 54 juta, 0%, ya, di bawah sampai dengan 54 juta 0%, sampai dengan yang maksimalnya sampai 1,4 miliar itu 34%. Jadi apabila si karyawan katakanlah TK0, kemudian penghasilannya katakanlah 6.500.000, berarti 6.500.000 itu range-nya di nomor 5. Berarti dia kena PPh-nya 1% pengalinya. Nah, ini adalah untuk ter B. Nah, yang untuk ter B itu adalah PTKP dengan TK2, K1, TK3, dan K2. Nah, untuk yang ter B ini eh, penghasilan sampai dengan 6.200.000 setelah tarifnya 0%. Jadi maksimalnya adalah 1.405.000 itu 34%. Jadi range-nya silakan dilihat saja nanti dalam penghasilannya dan dalam range yang mana untuk persentasenya. Nah, ini adalah ter C ya, mulai dari sampai dengan 6.600.000 0%, maksimalnya adalah 1.419.000 34%. Nah, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 pada masa Desember atau bulan terakhir si karyawan bekerja? Hitungannya sama dengan perhitungan di tahun sebelum tahun 2024. Ini penghasilan yang dihitung adalah semua penghasilan dari Januari sampai dengan bulan Desember atau sampai dengan masa kerja terakhir si karyawan. Itu untuk penghasilan brutonya. Pengurang penghasilan brutonya adalah ada biaya jabatan. Nah, kalau untuk masa Januari sampai dengan November tidak ada kita mengenal biaya jabatan di situ. Nah, kalau untuk masa Desember akan kita hitung biaya jabatan sama dengan tahun sebelumnya 5% maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per 12 bulan dalam satu tahun pajak. Contohnya, si karyawan bekerja 12 bulan, jadi 8 juta gajinya, penghasilan brutonya 96 juta per tahun, selama 12 bulan, biaya jabatannya 5%. Kali 4 juta, sama dengan 4.800.000 ini. Jadi 5% kali 96 juta. Nah, bagaimana kalau si karyawan bekerja 3 bulan, gaji bulanannya atau gaji sebulan 20 juta, penghasilan brutonya ada 60 juta, 3 kali 20,
Biaya jabatannya 1.500.000. Kenapa 1.500.000? Bukan 5% kali 60 ada 5 juta, karena adalah maksimalnya 500.000. Jadi 500.000 kali 3 bulan, berarti 1.500.000. Kemudian pengurang lainnya adalah iuran BPJS yang dibayarkan oleh karyawan. Jadi yang kita kecualikan tadi. Jaminan hari tua 2% ini dikecualikan. Kemudian jaminan pensiun juga nanti akan sebagai pengurang. Jadi pada masa Januari sampai November tidak ada pengurang penghasilan ini. Tapi pada masa Desember akan ada perhitungan pengurang penghasilan. Jadi untuk jaminan pensiun ini 1% maksimal berlaku mulai Maret 2023, misal gajinya ada 9.559.600. Kemungkinan di Maret 2024 ini juga akan ada perubahan. Biasanya di akhir Januari ada pengumumannya. Biasa kalau pemerintah pengumumannya mendadak ya. Misalnya 1 hari atau 2 hari sebelum berlaku baru dikirimkan pengumumannya. Nah, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nanti kalau kelewat bagaimana? Ya bagi yang pengguna aplikasi gajian nanti sudah update dengan otomatis. Jadi akan berubah sendiri perhitungan JP-nya sesuai dengan ketentuan maksimal terbaru. Nah, pengurang penghasilan bruto yang lainnya adalah tadi iuran JHT-JP sudah, kemudian zakat atau iuran keagamaan yang bersifat wajib ya. Jadi zakat atau iuran keagamaan sifat wajib yang dipungut oleh pemberi kerja dan dibayarkan ke lembaga yang diketuai oleh pemerintah. Itu Basnas ya, contohnya kalau untuk yang Muslim, kalau yang untuk di Kristen itu ada Yaski ya, atau di Yayasan Buddha Suci untuk di Buddha ya. Kemudian pengurang berikutnya adalah untuk yang masa Desember adalah penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah tarif PPh. Tarif PPh yang dipakai adalah pasal 17 yang terbaru ya. Update-nya adalah sampai dengan 60 juta 5%, kemudian sampai dengan dari 60 juta sampai 250 juta 50%, sampai maksimalnya di atas 5 miliar itu adalah 35%. Tidak memiliki NPWP, tarif 20% lebih besar. Ini masih berlaku ketentuannya, tapi setelah kami coba untuk aplikasi di EBUPOD ya, ini tidak ada yang bisa mengenakan 20% lebih besar ini. Karena kita coba masukkan NPWP, berarti punya NPWP. Tapi dengan NIK yang kita inputkan, walaupun tidak punya NPWP, perhitungan PPh-nya tetap sama, tidak 20% lebih tinggi. Jadi mungkin kita tunggu update dari pemerintah apakah ini masih dicabut aturannya atau tidak. Karena implementasi di EBUPOD itu tidak bisa 20% lebih tinggi. Bagaimana kalau tidak punya NPWP, tidak punya NIK, tidak bisa diinput di EBUPOD, dia tidak valid ya, tidak bisa bikin putih potong dan tidak bisa lapor. Nah, ini adalah perbedaan perhitungan PPh 21 tahun 2024 dan sebelumnya dan sebelum tahun 2024. Yang sebelum tahun 2024 fungsi PTKP itu adalah pengurang penghasilan bruto. Sedangkan pada saat ini fungsi PTKP adalah untuk menentukan TER seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian tarif pajak menggunakan PPh pasal 17. Nah, kalau saat ini adalah menggunakan TER A, TER B, dan PPh pasal 17 untuk masa terakhir atau masa Desember. Ya. PPh pasal 17 itu yang mana Pak? Itu adalah yang 60 juta 5% tadi. Yang sampai dengan 250 juta adalah 15%. Itu adalah PPh pasal 17. Kemudian mulai bekerja itu tidak mempengaruhi perhitungan PPh. Seperti kita ketahui kalau sebelumnya, kalau mulai bekerja di bulan November misalnya, gajinya 10 juta, berarti selama tahun 2024 dari November sampai Desember itu adalah penghasilannya adalah 20 juta. 10 juta sebulan kali 2 adalah 20 juta. Nah, kalau kita perhitungkan dengan masa sebelumnya atau masa tahun 2020, sebelum 2024 ini itu tidak ada PPh karena jumlahnya di bawah PTKP. Tetapi kalau untuk saat ini, walaupun bulan bekerjanya di bulan Desember, tapi akan tetap dihitung dengan tarif efektif ternyata tetap ada PPh-nya. Nah, nanti bagaimana di Desembernya? Desembernya akan dihitung ulang kembali, tentu ada pengembalian PPh di situ. Jadi, kalau untuk 2024 ini tidak mempengaruhi perhitungan PPh. Tapi kalau untuk masa terakhir itu mempengaruhi perhitungan PPh di masa akhirnya saja. Kemudian biaya jabatan, kalau sebelumnya itu pengurang penghasilan bruto,
Sementara biaya jabatan itu kalau 2020 saat ini 2024 tidak pengurang penghasilan bruto untuk masa Januari sampai dengan November. Pengurang penghasilan brutonya kapan? Di masa terakhir atau masa Desember. Nah, perbedaan berikutnya adalah THR atau bonus. Kalau dulu sebelumnya itu pemisahan antara perhitungan PPh atau perhitungan THR atau bonus dan gaji bulanan. Jadi kalau sebelumnya kita menghitung gaji 10 juta misalnya, kita hitung dulu atas gaji, PPh atas gaji 10 juta, kemudian kita tambahkan bonus, kita hitung PPh-nya, selisihnya itu adalah PPh atas bonusnya sendiri. Jadi dipisah perhitungannya. Jadi selisih perhitungannya. Tetapi kalau untuk saat ini, itu digabung. Jadi semua penghasilan bruto, mulai dari gaji, tunjangan, THR, bonus, dan lain-lain, itu semuanya dikalikan dengan tarif efektif rata-rata. Gitu kan. Jadi contohnya nanti bisa kita lihat. Kemudian JHTJP ditanggung karyawan atau dibayar oleh karyawan. Kalau sebelumnya itu mempengaruhi perhitungan PPh untuk bulanannya dari Januari sampai November. Kalau di saat ini tidak mempengaruhi perhitungan PPh. Kapan mempengaruhinya? Pada perhitungan masa akhir atau di masa Desember. Nah, zakat iuran atau iuran wajib keagamaan, ya, itu sebelumnya itu tidak diatur. Nah, kalau saat ini sebagai pengurang penghitungan PPh di akhir Desember. Kalau WNA bekerja kurang dari 12 bulan, kalau dalam aturan disebut dengan subjektif pajaknya tidak dari awal bulan ya. Nah, itu biasanya dialami oleh WNA. Itu PKP setiap bulan disetahunkan. Jadi ada dibagi dikali, misalnya bekerja 4 bulan, 4 per 12 gitu ya. Kemudian dibagi lagi nanti 4 bulan pada PPh bulanannya. Nah, kalau di sekarang ini semuanya adalah pakai tarif efektif rata-rata di masa Januari sampai November atau sebelum karyawan berakhir bekerja. Kapan perhitungan yang disetahunkan? Itu pada masa Desembernya saja. Kemudian bukti potong ini juga baru. Kalau di tahun sebelumnya untuk karyawan tetap atau karyawan PKWT ya, kita bedakan antara karena kalau PKWT kalau di dalam perhitungan PPh ini itu termasuk dalam kategori perhitungan karyawan tetap. Itu karyawan tetap itu di akhir tahun kalau aturan sebelumnya menerima bukti potong 1721A1. Sementara kalau saat ini setiap bulan ketika menyetorkan PPh itu diberikan bukti potong 1721/8 itu setiap bulan. Itu kalau dalam aturannya wajib diberikan ke karyawan. Nah, kemudian di tahun di akhir bulan atau di akhir masa kerja atau di bulan Desember itu menerima 1721A1 di akhir tahun masa kerja. Jadi 1721/8 ini diterima dari Januari sampai dengan November. Sementara di bulan Desember atau akhir masa kerja itu menerima 1721A1. Demikian untuk penjelasannya. Mungkin untuk lebih mudahnya kita memahami aturan-aturan ini, kita akan praktek di bagaimana sih cara perhitungan dalam bentuk angka-angka.